Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat humul malaika wa ghashiyat humur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah." Ujar baginda Nabi, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah," tidak ada satu kaum yadhkuruna Allah yang berzikir mereka akan Allah, melainkan Allah akan memberikan kepada mereka 4 anugerah. Jadi apabila satu kaum, artinya orang banyak berkumpul untuk berzikir, menyebut asma-asma Allah, melainkan Allah akan memberikan 4 anugerah, 4 pemberian. Yang pertama, haffat humul malaikah, mengelilingi akan mereka oleh malaikat-malaikat Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat yang tugasnya berjalan-jalan di permukaan bumi ini untuk mencari majlis-majlis zikir. Inna lillahi malaikatan sufara'a yatlubuna majalisaz zikir. Sesungguhnya bagi Allah ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di permukaan bumi. Mereka mengitari dunia ini. Yang mereka cari di dunia ini adalah majalis zikir, majelis zikir. Maka apabila malaikat-malaikat itu menemukan majelis zikir dimanapun berada, maka mereka akan meliputi, mereka akan mengelilingi, artinya ikut serta dalam majelis zikir. Kemudian sesudah majelis ini bubar, mereka akan kembali ke hadrat Allah. Allah Ta'ala yang maha tahu sebenarnya tidak perlu bertanya kepada malaikat-malaikat itu. Tapi untuk menampakkan kemuliaan kepada malaikat-malaikatnya, Allah Zat yang maha tahu bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut tentang dari mana mereka datang dan apa yang mereka kerjakan dan apa yang akan mereka laporkan kepada Allah. Maka malaikat itu menjawab, "Kami wahai Allah datang daripada satu majelis zikir, satu perkumpulan zikir." Lalu ujar Allah Ta'ala, orang-orang yang berzikir itu apa yang mereka pinta? Apa yang mereka pinta? Ujar malaikat, mereka wahai Allah meminta akan surgamu. Lalu ujar Tuhan, apakah mereka melihat? Apakah mereka pernah melihat akan surgaku? Malaikat menjawab, tidak pernah wahai Allah.
Mereka kada pernah melihat surgamu, tapi mereka beriman, percaya dengan keberadaan surgamu. Lalu ujar Tuhan, apa yang mereka takutkan? Mereka berlindung dari apa? Mereka takut dari apa? Ujar malaikat, mereka takut dan berlindung dari nerakamu. Mereka takut dan berlindung daripada azabmu. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Ujar malaikat, belum pernah wahai Allah. Maka ujar Tuhan, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, bahwa aku zat yang maha mulia, zat yang maha segalanya, akan memberikan apa yang mereka pinta. Aku akan memberikan kepada orang-orang yang berkumpul untuk berzikir, mengingatku, menyebut aku, apa yang mereka kehendaki. Dan aku akan melindungi mereka dari sesuatu yang mereka takuti. Lalu ujar malaikat, wahai Allah, di antara kaum itu ada orang-orang yang tidak tulus dalam mengingatmu. Ada tujuan-tujuan tertentu mereka hadir ke tempat majlis zikir itu, bukan karena engkau wahai Allah. Lalu ujar Tuhan, wahai malaikat, humul qaum la yashqa bihim jalisuh. Orang-orang yang berkumpul berzikir mengingat aku, menyebut nama-namaku, itu adalah kaum la yashqa bihim jalisuhum, yang tidak akan celaka orang-orang yang sekedudukan dengan mereka. Orang-orang yang ikut serta bersama mereka tidak akan celaka. Artinya orang-orang yang mau duduk bersama orang-orang yang berzikir mengingat Allah, maka orang-orang itu adalah orang-orang beruntung. Karena Tuhan mengatakan la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan celaka dengan sebab mereka orang-orang sekedudukan dengan mereka. Asal kita mau hadir ke majlis zikir, walaupun kita kada ikhlas, walaupun kita kada berzikir seperti orang-orang yang berzikir kepada Allah, kita yakin di antara saudara-saudara kita ada yang ketika berzikir begitu khusyuk, begitu ingat dengan Allah. Kita karena kebanyakan dosa, karena kebanyakan cinta dunia, karena syahwat menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, waktu berzikir macam-macam nang diingat. Nang semestinya waktu berzikir ingat Allah, nang diingatakan kebun gata, nang diingatakan dagangan, nang diingatakan masalah-masalah. Begitu sulitnya pikiran kita mengingat Allah. Tapi kita beruntung. Kita tetap dikatakan orang yang beruntung apabila kita mau berkumpul bersama orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Kita beruntung walaupun kita berzikir hanya sekedar di mulut. Kita beruntung ketika Allah memilih dari anggota kita, yaitu mulut, bisa menyebut kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang dicintai Allah. Walaupun hati ini masih susah mengikuti apa yang dikatakan mulut,
Walaupun pikiran ini masih susah untuk mentafakuri apa yang keluar dari mulut, tapi kita sudah bersyukur kepada Allah ketika mulut kita yang penuh dosa ini dipilih oleh Allah untuk bisa menuturkan kalimat-kalimat thayyibah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu ujar Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka dengan sebab mereka orang-orang yang duduk dengan mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan kita meyakini orang-orang seperti itu ada di antara kita, ada duduk bersama kita. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, malaikat mengelilingi dan malaikat akan melaporkan apa yang kita kerjakan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Meliputi dengan mereka oleh rahmat Tuhan. Bahwa orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berkumpul untuk berzikir mengingat Allah diliputi oleh rahmat Tuhan. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang Tuhan. Dalam kasih sayang Tuhan itu terkandung anugerah, terkandung pemberian. Di antara anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berzikir mengingatnya dengan berjamaah, dengan berkumpul bersama orang-orang banyak, ada damanul qabul, janji diterima. Ini bagian daripada rahmat, bagian daripada kasih sayang. Artinya kalau kita beramal seorangan, berzikir seorangan di rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati kada ikhlas, hati kada ikhlas, maka zikir kita sia-sia. Karena dikatakan oleh sahibul hikam, al-a'malu suwarun wa asbah. Amal itu seperti rupa dan batang tubuh. Wa ruhuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan roh dari batang tubuh itu agar hidup, karena dengan hidup itulah ada manfaat. Kalau batang tubuh itu kada ada roh, kada ada manfaatnya, patak orang. Amun orang kafir batang tubuh itu bila kada ada rohnya lagi, biar bungas kayak apa aja, orang kafir dibakarnya. Mun orang Islam masih menghormati baru batang tubuh nih dipatak, bahkan memandi itu begemat perlahan. Mun orang non Muslim dibakarnya, dikremasinya. Kada ada harganya, artinya tuh kada ada harganya lagi batang tubuh ini bila kada ada roh. Maka amal itu seperti batang tubuh. Al-a'malu suwarun wa asbah. Ujar hikam. Amal itu seperti rupa dan batang tubuh. Wa ruhuha, rohnya itu sekira batang tubuh ini hidup, berharga, bernilai. Wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia ikhlas pada itu amal. Itu jadi harus ikhlas. Kalau kita beramal nih, la ilaha illallah, la ilaha. Itu bila sorangan. Bila sorangan. Tapi bila kita berjamaah nih,
Ini bagian daripada rahmat tadi. Ketika kita berzikir berjamaah, ada di situ damanul qabul, janji diterima. Kenapa? Karena amalan-amalan orang nang berjamaah ini dengan adanya saikong hajana nang ikhlas, maka keberkahan itu akan menyebar kepada seluruh yang hadir. Saikong haja ikhlas, dengan saikong haja nang ikhlas, waktu berzikir nih saikong haja. Di antara yang 3.000 lebih nih, nah saikong haja ikhlas, bertaan Allah terima. Bertaan Allah terima. Artinya saikong aja paribasnya zikiran itu nang hidup karena ikhlasnya nito. Karena ikhlasnya nito. Nang lain-lain paribasnya kada ikhlas. Allah hidupakan dengan barakat nang saikong tadi. Sehingga amalnya diterima, amalnya bermanfaat, zikirnya bermanfaat. Zikirnya kada sia-sia. Nah ini berkahnya kita berkumpul nih. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Berarti Allah Ta'ala bisi tangan kah? Laisa kamitslihi syai'. Allah kada sama lawan sesuatu apapun. Lalu apa maksudnya dengan tangan Allah? Dengan tangan kita menerima, dengan tangan kita memberi. Nah, kayak itu juga Allah. Ini bahasa kinayah, gambaran nih. Artinya tangan Allah bersama jamaah. Maka setiap kali ada umat yang berjamaah, berzikir atau salat berjamaah, maka di situ ada penerimaan Allah dan di situ ada anugerah Allah. Inilah yang dimaksud dengan tangan Allah. Allah menerima apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang berjamaah tadi. Dan Allah akan menganugerahi dengan macam-macam anugerahnya kepada jamaah, kepada hamba-hambanya yang berjamaah. Dengan tangan kita menerima, dengan tangan kita memberi. Itulah makna tangan bagi Allah. Artinya Allah akan menerima setiap ibadah yang dikerjakan oleh hambanya dengan berjamaah. Allah akan menganugerahi dengan pemberiannya atas ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hambanya dengan berjamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, karena itu dalam makna rahmah artinya satu tadi ada janji diterima, dijamin diterima. Dijamin diterima Allah. Amalan-amalan hamba nang digawi itu dengan berjamaah. Jadi rugi kalau kita ini kulir hadir ke tempat-tempat perkumpulan kebaikan, ke majelis sholawat, ke majelis zikir, bagi lalakian kulir kalanggar untuk semua yang berjamaah, rugi. Karena kita hidup di akhir zaman ini semakin jauh daripada Rasulullah, semakin berat tantangan. Dan untuk memperoleh ikhlas itu sulit. Ukuran hati nang kayak kita nih. Jadi cari ya amalan-amalan nang sekira amal kita nang rusak nang kayak ini nah.
Kita menyadari aja kalau berzikir kita ngalih khusyuk. Sembahyang kita ngalih benar hudur. Tapi amun kita menggawi ini dengan berjamaah, insya Allah walaupun hati kita kada hudur, walaupun hati kita belum khusyuk, insya Allah baik zikir kita, baik sembahyang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah bagi orang-orang yang berkumpul untuk berjamaah berzikir tadi, bahwa Allah akan memberikan pahala bagi setiap yang hadir di majelis zikir, di majelis salawat nang berjemaah tadi. Itu Allah akan beri pahala sebanyak bilangan orang nang hadir. Nah, ini bagian daripada rahmat. Bagian daripada rahmat kasih sayang. Kan kalau kuitan sayang lawan anak, gawian anak tuh ada seberapa lapahnya tetap diterima. Asal anak tuh maasi nak jenang abah tukaran abah rokok berjalan satu mat, nah anaknya kada masalah lapah kada maasinya itu kan berjalan satu mat keluar nukar rokok diberi 100.000. Ini kisah kuitan non anak. Jangankan nang maasi nang kaya itu tuh ngaran kuitan anak nih daripada kasih sayangan tuh. Harta aja kadang-kadang sebelum meninggal sudah diberiakan sagan anak. Ayo. Coba mun kita mau upah orang begawi seharian lawan kita. Tabarilah kita artinya duit 1 juta. Tukang itu tukang sehari dah. Misalnya kita ada membagikan apa di rumah. Ini kan mau upah. Nangaran mau upah ini bila baik bisa lanjut kita menyuruh orang neta. Bila kada baik bisa kita ambil di tengah jalan. Dan upahnya pun standar. Berapa upah tukang harian? Tengah 200. Itu standarnya paling-paling. Ada nang 1 juta sehari tukang. Amun anak nangaran disayangi tadi, ngaran disayangi kada ada ukurannya lagi. Bahkan seandainya gawiannya kada beres, kuitannya tetap mama api, tetap menyayangi lon anak. Nah kayak itulah amun sudah kita hamba nih diliputi rahmat kasih sayang Tuhan nih. Bila sudah Tuhan nih meliputi kasih sayangnya lawan kita, amal ibadah nang cacat, nang jauh dari sempurna tetap diterimanya. Dan tetap akan diberikan ganjaran olehnya dengan ganjaran yang besar. Dan untuk mendapatkan rahmat itu tadi salah satunya adalah dengan kita berkumpul di majlis zikir. Sesuai dengan hadis Nabi. Ma min qaumin yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Meliputi dengan mereka rahmat. Nah, karena itu amal kita nih biar kurang kayak apa aja bila berkumpul nih. Berzikir nih, kita sulit mengingat Allah. Karena macam-macam dipikirkan. Pahumaan lah kayak apa, panurihan lah kayak apa. Langganan lah maisimis mahadengi di toko gelisah benar nih sudah. Nah. Jadi ayo biar aja kita kada kawa ikhlas, kada kawa husuk, kada kawa hudur. Allah Ta'ala sudah menjanjikan melewati lisan baginda Nabi bahwa setiap kaum yang berkumpul berzikir diliputi rahmat kasih sayang Tuhan. Nah, jadi orang nang hadir di majelis zikir dia akan diberi pahala sebilangan orang nang hadir. Misalnya anggap nah hadir nih 3.000-an lah, kada dihitung tuh lawan santri
berapa jumlahnya sudah wah ini 3.000 berapa tuh? 3.100 kan berapa? Santri kada dihitung tuh, baik santri putra, santri putri kada dihitung nih tuh. Santri putra putri kada dihitung, inya kalau menutupi kalau ada nang guring. Pada santrinya guring berdahulu juga. Nah, jadi kada dihitung. Nah, nya ulun mati kada mengarasi santri kami ini lapah pengyosiannya mulai malam tadi majelis juga sudah. Nah, kayaknya buannya malam tadi majelis sudah. Dan mulai maghrib berjemaah sampai isya belajaran tuh, karena habis isya tuh sampai jam 10 hanya bubar majelis. Apalagi malam tadi ada tamu dari Martapura Habib. Jadi setengah 11 jam kami. Kalau jam kita jam 11 hanya bubar. Makanan buannya tuh. Jadi ulun asa marah saja bang santri ini juga. Jadi kena habis subuh buannya biasanya belajaran habis subuh. Asa kada purun lagi ulun juga. Jadi buahnya gotong royong nih. Jadi pak lapah utak, lapah awak. Kasihan buahnya. Mudahan buahnya dapat ilmu yang bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berkumpul itu ya, jadi tadi lah seberapa bilangan nih nah orang 3.000 misalnya 3.000 aja nah satu kali kita berzikir sama dengan berzikir 3.000 kali pahalanya sekali aja kita berzikir la ilaha illallah bedarau nih yang 3.000 nih bedarau nih la ilaha illallah sekali kita berzikir dengan berjamaah nih tuh maka berpahala kita dapat pahala sama dengan 3.000 kali berzikir. Sekali aja kita berzikir hanya la ilaha illallah. Tapi dengan catatan kita berzikir juga. Sekali kita berzikir di majelis zikir dengan besarnya rahmat Tuhan yang meliputi kita tuh. Sekali kita berzikir di majelis zikir sama dengan jumlah orang yang hadir berapa? Jadi kalau orang yang berzikir di sini 3.000 kah, 4.000 kah? Maka setiap kali kita berzikir itulah nilainya. Kali kita berzikir 500 kali tadi, 500 kali. 5 kali 3 Banu 600 bila ngalih di satu 600 keasikan. Anak ulun satu maras juga kalau bukannya keasikan. 6 kali 3 berapa? 1.800.000. Dengan besarnya rahmat Tuhan itu, setiap orang yang hadir di majelis zikir ini dapat pahala 1.800.000 kali zikir. Nah, jadi 1.800.000 itu kalau kita hadiahkan kepada orang berapa? 70.000 seikong jiwa yang kita bebaskan dari api neraka. Karena itu bila ada jemaah kita yang meninggal kan doanya napa? Nang tadi ya Allah artinya kami telah bertahlil dengan bilangan yang tertentu sekian juta jumlahnya tadi. Maka kami hadiahkan 70.000 daripada jumlah yang kami baca ini kami hadiahkan kepada roh siapa tadi? Haji Zakaria Sidin meninggal Jumat tadi. Nah, cuma jemaah banyak kada hadir karena mendadak juga kabarnya itu artinya parak asar nang parak hingga kampung aja itu kada tahu juga mendadak benar nih padahal ulunnya sebenarnya hendak benar seandainya jemaah ini meninggal nih diserahkan waktunya lawan panitia zikir.
Masalah lawan orang kampung bisa bedudi nang jelas kayak apa sekira bisa bedudi kita daripada orang atau bisa bedahulu nang penting sekira jamaah zikir nang ini nyaman melayat. Ini nah kabar sebelum Jumat. Tapi kepastiannya apabila menggawi parak asar hanya ada kepastiannya. Kayak apa lagi kita hendak melayat? Kayak apa kita hendak menghadiri? Jadi kita kadakawa juga, pun orang sudah menetapkan sekian jam-jamnya. Maka kadang-kadang panitia handil kematian di kampung-kampung itu ada panitianya nang kade cucuk lawan panitia kita. Takutan kita ini merebut rejeki orang. Nah, takutan benar. Karena biasanya di kampung ini bila mati berbagi amplop. Jadi panitianya itu nang membagiakan kira-kira ada persinannya kah, ada tahu bang? Kita kan kada bamplukan, kita kada. Karena itu ujar ulun ini kadang-kadang hendak bila ada kematian itu tulak. Cuma setiap kali ulun tulak itu orang minta ulun jadi imam asa kada nyaman tuan guru di kampung itu hadiran, asa membelakangi, asa apa? Asa kada nyaman toh. Jadi ulun majelis ini cuma menyiapkan duitnya aja. Sagan talkin bertiga, sagan imam seko. Masalah imam cari siapa nang tokoh di kampung situ, guru di kampung situ. Saya kira jangan ada benturan antara panitia majelis zikir dan panitia handil kerukunan kematian di kampung situ. Itu menghindari kita itu. Kadang-kadang panitia ini kasihan datang di kampung tuh, datang. Kada disambut baik oleh ketua handil kematian di kampung itu. Orang kada menyambut kampungnya ada. Kasihan panitia ini kasihan dia. Salah anggap orang. Pada kita hendak membantu umat Rasulullah, mana ada rugi kada orang umat zikiran nih. Salah 2.500 itu bukan apa 2.500 itu bukan bayar zikir, tapi pian jadi donatur untuk pembangunan majelis kesejahteraan pesantren. Baik pembangunannya, baik hutangnya, nu pedahakan pulang nah. Bahkan saat ini untuk membantu makan pesantren. Nang 2.500 pian toh. Karena pian tahu iwak saraba larang. Minyak goreng aja wah ini larang takuni binian. Saraba larang iwak. 1 juta kada mayu sehari pesantren yang beri makan ulun. Sementara nang kami melibatkan wali murid sekira ada perhatian 300.000 sebulan 3 kali makan. 10.000 sehari 3 kali makan. Pian hidup di luar mayulah 10.000 sehari 3 kali makan. Santri kami ini nukar iwaknya aja sabentang hari iwak hidup, iwak patin, iwak nila, iwak apa 1,5 jutaan rata-rata 1,5 juta untuk makan siang aja. Belum makan besukan, belum makan malam. Tapi ulun sudah berniat tahun ini ulun di mana sudah bertakun ulun semalam ada kanu ka Banjarbaru pesan Abu Ya Fahmi Zamzam tuh 600.000 je SPP lawan makannya
Anak dinaikkan 6,5. Ulun 300. Urang 600 sudah. Ada di pesantren lain 500.000 sebulan, makan 2 kali sehari. Ulun 300 3 kali sehari. Tapi ulun nyatakan insyaallah mudahan tahun ini tetap 300. Ada dinaikkan. Mudah-mudahan. Nah, tetap 300. Di mana? Karena ini saat ini sudah duit pian itu toh. Datang karena nukar beres dia. Nah, duit bakabat nang duit pacah ribuan itu naon julong bayarannya. Nah, jadi kadang-kadang duit pacah tuh mengikuti aja nih nang uyuran pian. Nah kan itu kayaknya pahalanya, ini ditukaran ke beres, tukaran ke iwak, atau dibangunakan ke bangunan ini, kada amal jariah lan pian. Ada amal jariah lan itu. Nang 2.500 itu ada amal jariah lan. Jadi tenaga segan santri, inya belajaran hari-hari, inya sembahyang berjamaah, inya berwirid. Pian nang menyumbang itu nah. Pian guring aja di rumah. Setiap kali santri belajaran dengan tenaga nang dihasilkan daripada makanannya itu, pian umpat pahalanya, mengalir ke pahalanya ke pian. Jadi masalah 2.500 itu bukan bayaran zikir, itu amal jariah pian. Nah, 2.500 saja tuh banyak benar manfaatnya. Kemudian seandainya pian meninggal, mudahan panjang umur. Apa nang dikeluarkan majelis itu 2.500 kali sebulan 10.000, kali setahun 120.000, kali 10 tahun pian umpat 1.200.000, 1.200.000 10 tahun. Meninggal pian hanya sebulan umpat meninggal. Ada orang kampung baru tuh hanya sekali turun 2.500 meninggal, dilayani mulai malam santri dikirim membacakan Quran sampai subuh. 600.000 santri diberi itu oleh pesantren. Kasihannya mulai jam 10 sampai subuh kada diberi duit beliuran nya. 600.000 sudah. Kain kafan, nabuk kubur berapa? 0,5 juta aja. Walaupun di kampung pian, napa gotong royong, tetap jatah menabuk kubur tuh diserahkan ke ahli waris. Jadi lebih 2 juta. 2 juta tuh sudah lebih 10 tahun. Sudah lebih 15 tahun ikut serta di majelis nang ini. Hanyar pulang bila setiap majelis zikir nih di samping nang jemaah binian malayatan mendoakan, mahadiah tahlil macam-macam, lalakian kipayah gratis. Di majelis kita ini kita hadiahkan, kita sambat ngaran sidin pulang. Di mana ruginya umpat majelis zikir? Nah ini rahmat tadi. Itu rahmat kasih sayang Tuhan nang nyata nih tuh. Kadang-kadang ulun asa kurihing bila nar habar-habar nang kada bagus itu masih aja ada Pak. Habar-habar nih tuh. Menyambat ulun ni kanyang duit iuran. Ulun dalam hati ulun ni teman-temannya kada so makan duit Bang sampai wajah ini. Tapi ada Pak, bukan Bang itu. Biasa aja itu. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Yang ketiga, turun atas mereka ketentraman, ketenangan.
Jadi waktu kita nih macam-macam masalah di rumah tangga, macam-macam masalah di kampung, macam-macam masalah di gawian. Niatakan mudahan dengan berkat hadir ke majlis ilmu, ke majlis zikir, Allah berikan ketenangan ke dalam hatiku, ke dalam jiwaku. Pasti itu. Disitulah letaknya mencari ketenangan sesuai nang dikehendaki Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan masalah yang terjadi pada kita, maka Tuhan juga yang bisa menghilangkan masalah-masalah itu. Ketika ada masalah, kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan masalah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati tenang. Jadi bukan dengan lari dari masalah. Ada masalah, lari dari masalah. Kayak apa lari dari masalah itu? Kan yang menciptakan masalah Allah. Lari dari Allah dengan maksiat. Bawa jalanan, jok-jok, menghabiskan duit, macam-macam. Akhirnya apa? Masalah itu bukan hilang, tapi bertambah. Duit habis, tambah masalah pulang. Pusang di rumah. Bawa duit banyak-banyak. Tulak ke mana-mana. Cuci mata macam-macam. Tanang aja, tanang. Satu umat tanang. Boleh ke rumah, hutang bertambah. Duit habis, hutang bertambah, tambah lagi masalah, tambah lagi masalah. Kita berkumpul berzikir di sini, berzikir di tempat ini, macam-macam berisi masalah kita nih. Tapi insya Allah dengan kita berkumpul di tempat ini, berzikir berjamaah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kada keluar kita dari tempat ini melainkan yang punya masalah Allah hilangkan masalahnya. Kada keluar dari tempat ini insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kada bubar kita di tempat ini insya Allah kita dicatat oleh Allah dalam golongan ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majlis zikir ini pada kelompok yang ada di hadrat Allah. Kalau kita memuji presiden biasa aja. Tapi kalau presiden memuji kita, kayak apa? Itu luar biasa toh. Kalau kita memuji guru biasa, tapi kalau guru memuji kita, nah luar biasa nih toh. Kalau kita mengingat Allah, menyebut Allah itu biasa. Tapi kalau Allah nang menyebut kita, itu luar biasa. Luar biasa. Ketika kita berzikir, ketika kita dipilih oleh Allah untuk termasuk golongan orang yang berzikir menyebut nama Allah, maka alangkah beruntungnya kita, alangkah berbahagianya kita, bahwa itu pertanda Allah ingin menyebut nama kita. Ketika kita diberi Allah hidayah, ketika Allah memberi kita taufik untuk berzikir menyebut nama Allah, maka alangkah beruntungnya kita, karena itu pertanda Allah ingin menyebut nama kita di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur benar kita, syukur benar. Kayak hari ini kita kita berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah, walaupun hati masih kada kawa khusyuk, kada kawa hudur, tapi itu kada syarat.
Artinya ujar Allah, bila siapa berzikir menyebut aku sebut namanya juga. Man dzakarani dzakartuh. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut oleh kalian akan aku. Fadhkuruni, sebut kalian akan aku. Sebut oleh kalian akan aku. Ya Tuhan, sebut oleh kalian akan aku. Bila kalian menyebut aku, adzkurkum, aku sebut kalian. Nah, di situ ada syaratnya. Sebutlah dengan khusyuk, sebutlah dengan hadir hati. Ada. Pokoknya bila kita menyebut Allah, Allah akan menyebut kita. Maka alangkah beruntungnya kita pada hari ini bahwa nama kita pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pikirkan itu. Berarti Allah taala ini sayang lawan dia. Bila kita menggenang Allah, berarti hakikatnya Allah menggenang kita. Bila kita menyebut Allah, hakikatnya, nang sebujurannya Allah menyebut kita. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa selalu mengamalkan, menggawi apa-apa perkara yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, insyaallah pada hari Ahad, insyaallah pada hari Ahad depan, Ahad nih saminggu nih, majelis kita kedatangan tamu, yaitu Al-Habib Ahmad Al-Habsyi atau Ustadz Al-Habsyi dari kota Jakarta. Ustadz Habsyi. Beliau pernah datang ke sini waktu majelis Dalail Khairat kemarin. Nah, ini insyaallah hendak datang pulang ya hari Ahad, seminggu lagi. Dan ada program yang dibawa oleh beliau, yaitu program wakaf 1 juta Al-Quran. Program wakaf 1 juta Al-Quran, yang mana sebiji Qurannya itu 100.000 rupiah. Dan itu karena Quran akan disebar ke sepelosok-pelosok Nusantara, ke pelosok-pelosok artinya Indonesia. Karena banyak di antara saudara kita seiman itu jangankan bisa baca Al-Quran, bahkan berisi Al-Quran aja ada, berisi Al-Quran aja ada, banyak nih. Karena itu Habib Ahmad Al-Habsyi, beliau bekerja sama dengan komunitas Riau Mengaji menyebarkan wakaf 1 juta Al-Quran. Nah, jadi ulun memadai pian berdahulu kalau pian hendak bewakaf Al-Quran, sagan abah pian ka, sagan mama ka. Dan setiap kali Quran itu dibaca, pahalanya akan selalu mengalir kepada kita. Nah, insyaallah. Dan ini acara ini ada khusus tuh, nah, habari aja kepada jiran tetangga atau keluarga, artinya untuk umum. Berzikiran tetap seperti biasa berzikiran, cuma insyaallah karena mau'izah hasanah tausiah akan diisi oleh Habib Ahmad Al-Habsyi insyaallah. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan